Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan sebagian dari aktivitas keseharian kita, yaitu salah satunya adalah melaksanakan proses pembelajaran yang sedang kita laksanakan sekarang ini adalah belajar di rumah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, baiklah, kita memasuki materi pelajaran pada hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan makanan. Nah, pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran di awal semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa makanan yang kita makan itu perlu kita cerna. Apa itu cerna? Mencerna adalah proses menghancurkan atau proses mengubah molekul besar menjadi molekul lebih kecil agar mudah diserap oleh usus. Jadi makanan yang molekul-molekulnya lebih besar itu diubah menjadi molekul lebih kecil agar dapat diserap di sepanjang permukaan usus. Itulah dinamakan mencerna. Nah, mencerna itu terdiri atas dua proses. Ada yang dinamakan proses mencerna secara mekanik dan ada dikatakan mencerna secara kimiawi. Mencerna secara mekanik adalah mencerna bahan makanan dengan menggunakan alat-alat pencernaan. Nah, misalnya mencerna dengan menggunakan gigi. Ya, kita menggunakan gigi, di mana gigi itu punya fungsi masing-masing. Gigi itu bermacam-macam dan punya fungsi masing-masing. Di antaranya ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kalau gigi seri fungsinya memotong makanan, gigi taring merobek bahan makanan, dan gigi geraham mengunyah bahan makanan atau menghaluskan bahan makanan. Nah, mencerna secara mekanik ini adalah merupakan proses pencernaan awal. Jadi molekul besar dari bahan makanan itu bisa dipotong, setelah dipotong dirobek, kemudian dihaluskan oleh gigi. Masing-masing punya fungsi tersendiri. Nah, setelah makanan ini dihaluskan, maka tentu bahan makanan ini akan semakin kecil dan semakin molekulnya menjadi lebih kecil. Nah, semakin bahan makanan menjadi molekulnya semakin kecil, maka luas bidang permukaan dari bahan makanan ini akan semakin luas, sehingga memudahkan untuk substrat ini atau bahan makanan yang telah diolah ini dinamakan substrat. Substrat ini mempermudah untuk
ketemu dengan sisi aktif enzim. Nah, selanjutnya proses pencernaan berikutnya adalah proses pencernaan secara kimiawi. Nah, tentu kalau yang dinamakan proses pencernaan secara kimiawi tentu dengan menggunakan enzim. Ya, apa itu enzim? Enzim adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Ada namanya kelenjar penghasil enzim. Contohnya pada mulut, kelenjar yang ada di mulut itu namanya kelenjar sublingualis, submandibularis, dan kelenjar parotis. Jadi ada 3 kelenjar di mulut ini menghasilkan cairan, di mana cairan ini mengandung enzim, namanya enzim tialin. Kemudian lambung itu, permukaan lambung ini juga merupakan sebuah kelenjar yang berfungsi sebagai menghasilkan sebuah cairan, menghasilkan enzim, contohnya enzim pepsin, renin, dan kasein. Kemudian usus halus itu merupakan juga sebuah kelenjar yang dapat menghasilkan cairan berupa sakarase, maltase, dan laktase. Jadi ini ada beberapa enzim dihasilkan: sakarase, laktase, maltase. Kemudian ada enzim peptidase. Kemudian selain itu ada juga kelenjar di dalam berperan dalam pencernaan kita. Sebenarnya berperan dalam proses pencernaan, tetapi bukanlah merupakan saluran cerna, tetapi berperan sebagai kelenjar yang menghasilkan enzim, yaitu namanya pankreas, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini menghasilkan 3 macam enzim, yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Dan pankreas ini selain menghasilkan enzim, juga menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin dan glukagon ini berperan dalam menjaga keseimbangan gula darah di dalam darah. Mengapa? Karena hormon insulin ini berperan mengubah gula darah di dalam darah menjadi glikogen yang akan disimpan di hati dan di otot. Sementara hormon glukagon berperan mengubah glikogen yang ada di otot menjadi glukosa yang akan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui aliran darah. Jadi makanya dinamakan hormon ini mengatur kadar gula darah. Kemudian kita melangkah ke bahan makanan. Telah dipelajari sebelumnya bahwa bahan makanan itu mengandung beberapa zat makanan, tergantung dari bahan makanannya apa ya. Jadi bermacam-macam zat makanan yang dikandung oleh bahan makanan, berbeda-beda ya zat makanan yang dikandung oleh bahan makanan. Contohnya roti, bahan makanan roti itu mengandung zat-zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, air. Tetapi komposisi karbohidrat yang terbanyak yang menyusun daripada roti tersebut dibanding protein maupun lemak. Berbeda dengan ikan misalnya, bahan makanan ikan itu dibangun oleh zat makanan berupa lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Komposisi yang terbanyak yang menyusun ikan itu adalah protein dan lemak, tergantung dari jenis ikannya apa. Kalau karbohidrat karbohidrat itu tidak ditemukan pada ikan. Kemudian buah-buahan itu banyak mengandung misalnya vitamin, air, dan mineral.
Nah, saya kira itu sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dan kita telah mengetahui fungsi-fungsi makanan itu. Ada berfungsi sebagai penyedia energi, ada yang berfungsi pembangun tubuh, dan ada berfungsi sebagai pelindung dan pertahanan tubuh. Nah, selanjutnya kita akan urai apa sih sebenarnya itu karbohidrat. Nah, karbohidrat itu adalah merupakan zat makanan yang biasanya ditemukan pada beras, gandum, roti, kentang, dan lain sebagainya. Umumnya yang mengandung zat tepung itulah dinamakan karbohidrat. Nah, kalau nasi kita kunyah di mulut, lama kelamaan kita akan merasakan rasa manis. Kenapa? Karena proses pencernaan awalnya itu kan diawali dengan proses pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi sampai halus. Setelah halus, maka lidah akan mengaduk-aduknya, kemudian cairannya ada di mulut seperti air ludah. Ini mengandung enzim yang akan, dimana enzim ini akan memecah pati atau karbohidrat yang ada di mulut. Di mulut ada namanya enzim tialin, sekitar 20-40% enzim tialin di mulut itu dapat mengubah pati atau amilum menjadi maltosa. Ya, pati itu sering disebut polisakarida. Apa itu polisakarida? Poli itu banyak, sakarida adalah gugus gula. Jadi contoh polisakarida itu adalah pati. Nah, pati ini bisa dipecah oleh enzim tialin atau enzim amilase pankreas. Kalau sempat masuk ke dalam lambung, ke dalam usus halus, maka pankreas menghasilkan enzim amilase yang mengubah pati atau amilum menjadi maltosa. Apa itu maltosa? Maltosa itu adalah gugus gula disakarida. Jadi ada beberapa macam gugus gula disakarida: maltosa, laktosa, dan sukrosa. Ini merupakan gugus gula yang terdiri atas dua gugus gula, yaitu maltosa, laktosa, sukrosa. Ada 3 macam: maltosa, laktosa, sukrosa. Nah, selanjutnya maltosa ini setelah diolah di dalam setelah makanan ini terdorong masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan, maka makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu biasanya ditemukan amilase pankreas. Nah, di situ akan dipecah lagi pati itu menjadi maltosa atau laktosa atau sukrosa. Nah, selanjutnya bahan makanan ini selanjutnya terdorong masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus ini, fungsi usus halus secara umum adalah sebagai tempat terjadinya proses reaksi kimia dan tempat terjadinya proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, bahan makanan yang masih dalam bentuk disakarida, yaitu maltosa, laktosa, sukrosa, dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus seperti enzim maltase, laktase, sukrase, maka dapat mengubah, misalnya maltosa diubah menjadi 2 gugus glukosa. Maltosa diubah menjadi 2 gugus glukosa oleh enzim maltase. Selanjutnya laktosa diubah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase. Ya, jadi enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, kemudian sukrosa diubah oleh enzim sukrase menjadi glukosa dan fruktosa. Ya. Nah, glukosa, galaktosa, dan fruktosa ini adalah contoh monosakarida. Apa itu mono? 1 gugus gula.
Ya, jadi terdiri atas satu gugus gula, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Dan monosakarida ini adalah gugus gula yang mudah diserap masuk di sepanjang permukaan usus halus. Kemudian glukosa, galaktosa, dan fruktosa begitu diserap masuk ke dalam di sepanjang permukaan usus halus, maka glukosa ini, galaktosa, dan fruktosa ini akan masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi dia akan mengalami proses difusi dan osmosis masuk ke dalam lumen atau saluran pembuluh darah. Nah, tentunya ini setelah masuk ke dalam saluran pembuluh darah, inilah dinamakan sari-sari makanan. Fungsi dari darah inilah yang mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita dengan bantuan pompa jantung. Saya kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya bahan makanan berikutnya adalah lemak. Nah, lemak ini adalah bahan makanan yang banyak ditemukan pada lemak ini adalah zat makanan yang banyak ditemukan pada bahan makanan seperti kacang-kacangan, kemudian pada daging, kemudian ditemukan pada mentega, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi lemak ini ada lemak nabati dan ada lemak hewani. Jadi lemak nabati kita bisa temukan pada kacang-kacangan, pada kelapa ya, seperti minyak kelapa. Kemudian lemak hewani kita bisa temukan pada daging, mentega, lain sebagainya. Nah, lemak ini sebelum diserap masuk di sepanjang permukaan usus halus, tentunya lemak yang ketika kita makan misalnya daging, itu daging ini akan dihancurkan oleh gigi, tentu dicerna secara mekanik. Tetapi di mulut tidak ada enzim yang dapat mencerna secara kimiawi, khususnya lemak. Makanya setelah dihancurkan di mulut, tentu lemak ini akan terdorong masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan ini mengalami sebuah gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak meremas-remas, mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung makanan ini akan bertemu dengan enzim. Ya, jadi enzim. Nah, enzim yang ketemu dengan lemak ini namanya enzim lipase, yang mampu mengubah lemak emulsi menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa enzim lipase ini tidak dihasilkan oleh lambung dan usus halus, tetapi dihasilkan oleh pankreas. Jadi pankreas ini menghasilkan 3 macam enzim, yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Ya, ada 3 macam enzim yang dihasilkan, yaitu amilase, tripsin, lipase. Nah, salah satunya yaitu lipase ini akan dimasukkan ke dalam lambung dan dimasukkan ke dalam usus halus. Jadi proses pencernaan lipase itu terjadi di lambung dan di usus halus, yaitu dapat mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tetapi perlu diketahui bahwa sebelum enzim lipase ini bekerja, maka lemak itu harus terlebih dahulu diemulsikan oleh empedu, ya, oleh cairan empedu. Apa itu cairan empedu? Cairan empedu adalah cairan yang dihasilkan di hati, ya. Jadi cairan yang dihasilkan di hati yaitu hasil dari perombakan sel darah merah, ya,
yang kita ketahui bahwa sel darah merah atau hemoglobin itu setiap sel darah merah atau eritrosit itu mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin ini dapat diurai menjadi hemindaglobin, dan ini adalah merupakan hemindaglobin ini adalah merupakan komponen penyusun daripada cairan empedu. Nah, cairan empedu ini akan disimpan di dalam kantung empedu. Selanjutnya dari kantung empedu, cairan empedu ini akan dialirkan masuk ke dalam lambung dan usus halus. Dia akan dialirkan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, cairan empedu ini membuat feses menjadi berwarna kekuningan. Jadi kenapa itu feses berwarna kekuningan? Karena adanya warna dari cairan empedu. Jadi semakin lama feses disimpan di dalam usus, maka biasanya feses itu akan berwarna kekuningan dan bahkan menjadi kehitaman. Itu karena adanya empedu yang memberi warna pada feses. Tetapi empedu ini berperan dalam proses perubahan lemak menjadi lemak emulsi. Nah, lemak emulsi ini adalah lemak-lemak yang mudah dicerna oleh enzim-enzim lipase pankreas menjadi asam lemak dan gliserol juga menjadi gliserida. Nah, asam lemak inilah yang akan diserap di sepanjang permukaan usus halus dan masuk ke dalam pembuluh darah, yang dapat menyusun menjadi komponen-komponen darah dan juga menyusun komponen-komponen limfa atau cairan limfa, yaitu cairan yang berperan dalam proses pertahanan tubuh, yaitu Kemudian selanjutnya kita melangkah ke protein, ya. Nah, protein ini kita bisa temukan pada bahan makanan seperti bahan makanan hewani dan nabati juga, ya. Jadi misalnya pada bahan makanan hewani, misalnya pada daging ayam, daging ikan, daging sapi dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa temukan pada telur, ya. Ini selain mengandung lemak, ya, bahan makanan ini selain mengandung lemak juga banyak mengandung protein. Ya. Kemudian bahan makanan nabati, misalnya pada tumbuh-tumbuhan, ini juga banyak ditemukan protein, seperti misalnya pada kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, dan kita bisa temukan pada kacang hijau dan lain sebagainya. Ini biasanya banyak kita temukan zat makanan berupa protein. Nah, ketika kita mencerna makanan secara mekanik di mulut, seperti bahan makanan seperti daging dan telur dan lain sebagainya, maka makanan itu akan dihancurkan di mulut dengan menggunakan gigi. Setelah dihancurkan, tentu di mulut ini akan bercampur dengan air liur. Tetapi perlu diingat bahwa di mulut ini hanya mengandung enzim tialin, tidak mengandung enzim yang dapat mencerna protein. Berarti di mulut tidak terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu protein. Protein tidak dicerna secara kimiawi di mulut. Nah, selanjutnya makanan itu
bahan makanan ini akan terdorong masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Esofagus ini mengalami lagi gerak peristaltis, gerak meremas-remas, sehingga makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung makanan ini akan bercampur dengan enzim. Nah, di lambung ada enzim yang dihasilkan oleh lambung, namanya enzim pepsin. Ya, enzim pepsin. Jadi permukaan lambung ini juga menjadi sebuah kelenjar karena mampu menghasilkan enzim pepsin. Ya, biasanya masih dalam bentuk enzim pepsinogen. Nah, tetapi pepsinogen ini belum aktif. Nanti aktif dengan bantuan HCl, ya, bantuan asam lambung. Nah, di lambung ini selain enzim dihasilkan oleh permukaan lambung, juga dihasilkan asam lambung atau HCl. Nah, apa fungsi HCl di lambung ini? Yaitu dapat mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Selain itu, dapat berperan dalam menjadi pertahanan tubuh alami di dalam lambung, yaitu karena dapat membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam lambung. Misalnya secara tidak sengaja kita makan makanan yang mengandung bakteri, jamur atau virus jamur, ya, maka mikroorganisme ini akan dimatikan oleh asam lambung atau HCl. Jadi menjadi asam lambung itu menjadi pertahanan tubuh alami. Nah, kemudian di usus halus, permukaan usus halus juga ini dapat menghasilkan sebuah cairan, yaitu cairan yang mengandung enzim maltase, sakrase, laktase. Jadi enzim maltase, sakrase, laktase, dan enzim peptidase. Kalau maltase mengubah tadi maltosa, yaitu karbohidrat disakarida maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sakrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, khususnya enzim peptidase ini juga dihasilkan pada permukaan usus halus. Nah, bagaimana proses pencernaan secara kimiawi protein di usus halus? Itu di lambung. Itu dimulai dari pemecahan protein menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida oleh enzim pepsin. Jadi protein ini diubah menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida oleh enzim pepsin. Nah, setelah diubah menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida dengan bantuan enzim tripsin dan chymotrypsin, ya, maka dengan bantuan enzim tripsin dan chymotrypsin diubah menjadi polipeptida kecil. Nah, polipeptida kecil ini akan terdorong masuk ke dalam usus halus. Di usus halus ini terdapat enzim, ada namanya enzim tripsin. Inilah diubah menjadi asam amino. Ya, ada namanya enzim peptidase. Polipeptida kecil ini diubah menjadi asam amino. Maaf ya, jadi enzim polipeptidase ini mengubah polipeptida kecil menjadi asam amino. Nah, saya kira seperti itu. Nah, asam-asam amino yang dibentuk, jadi itu bermacam-macam. Ya. Protein itu kalau diurai menjadi asam amino, itu bermacam-macam asam amino. Ada asam amino esensial dan ada asam amino non esensial. Nah, asam amino esensial diantaranya isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, histidin, trionin,
triptofan, valin, dan arginin. Jadi ada 10 ya. Kemudian asam amino non esensial yaitu alanin, asparagin, asam aspartat, sistein, glisin, prolin, serin, tirosin, asam glutamat, glutamin. Ini asam amino non esensial. Ya, saya kira inilah asam-asam amino ini yang telah terbentuk. Ini adalah sari-sari makanan yang berada dalam lumen saluran pencernaan, hasil proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Ini akan mudah diserap masuk di sepanjang permukaan usus halus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bahan sasar makanan berupa mineral. Ya, mineral ini adalah merupakan unsur, ya, sudah dalam bentuk unsur, di mana unsur-unsur ini tidak bisa dipecah lagi menjadi lebih kecil. Inilah yang paling terkecil, ya, zat makanan yang terkecil namanya mineral. Nah, mineral ini terdiri atas unsur makro dan unsur mikro. Apa itu makro? Unsur yang lebih besar dibutuhkan oleh tubuh, dan unsur mikro, unsur yang lebih sedikit dibutuhkan oleh tubuh kita. Unsur makro diantaranya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klorida, dan sulfur. Kalau unsur mikro diantaranya mangan, sen, kupron, kobalt, kromium, dan molibdenium. Kemudian selanjutnya adalah vitamin. Jadi vitamin itu ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak, ya. Nah, kalau larut dalam air diantaranya B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, H, dan C, vitamin C. Kalau yang larut dalam lemak yaitu ADEK, ADEK itu larut dalam lemak. Vitamin ADEK, vitamin D. Nah, selanjutnya adalah bagaimana selanjutnya adalah air, ya. Jadi air itu berfungsi sebagai pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin. Jadi menjadi pelarut. Jadi seperti tadi unsur-unsur, ya, dan molekul seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, asam amino, asam lemak ini dilarutkan oleh air. Untuk bisa pindah dari satu sel ke sel yang lain, maka dibutuhkan air sebagai pelarut. Dan air ini menjadi pokok utama yang ada di dalam sel, menjadi hal yang utama di dalam sel karena menjadi cairan di dalam sel, sering disebut sebagai sitoplasma, sebagai tempat terjadinya proses metabolisme. Yang kedua adalah menjaga tekanan osmotik sel, kemudian mengangkut makanan ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, medium berbagai reaksi kimia, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Kemudian saya kira cukup sekian penjelasan saya untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.